Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rio. Kali ini materi belajar bareng Rio yang akan kita bahas adalah program linear. Di dalam program linear, materi yang akan kita pelajari yaitu bisa kita lihat pada peta konsep. Di dalam program linear atau disebut juga dengan prolin, di sini nanti kita akan mempelajari tentang nilai optimum. Kemudian di dalam nilai optimum nanti kita belajar ada yang namanya uji titik pojok, kemudian metode garis lidik. Kemudian di dalamnya juga nanti kita akan belajar ada nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, langsung saja pembahasan pertama yaitu pengertian program linear. Jadi program linear itu sendiri merupakan cara menyelesaikan masalah penyelesaian optimum dengan metode matematika yang dirumuskan dalam sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di sini pertidaksamaan sendiri merupakan kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel dan sebuah tanda ketidaksamaan, yaitu lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Selanjutnya, linear sendiri merupakan yang tidak mengandung fungsi polinomial, trigonometri, logaritma, atau eksponensial. Untuk bentuk persamaan linear dua variabel dapat kita lihat di sini, yaitu ada AX plus BY kurang dari C. Selanjutnya ada AX plus BY lebih dari C. Selanjutnya ada AX plus BY lebih dari sama dengan C. Kemudian ada AX plus BY kurang dari sama dengan C. Kemudian ada AX plus BY tidak sama dengan C. Yang mana di sini untuk ABC merupakan elemen bilangan real. Dan AB tidak sama dengan 0. Kemudian selanjutnya langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama, kita perlu menggambarkan atau menggambar garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian yang kedua, kita ambil sembarang titik, misalnya di sini titik P dengan koordinat atau titik X dan Y yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian yang ketiga, substitusikan atau masukkan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Selanjutnya yang keempat, jika pertidaksamaan benar, maka daerah yang memuat titik PXY adalah himpunan penyelesaiannya. Sedangkan jika pertidaksamaan bernilai salah, maka daerah lain yang tidak memuat titik PXY adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang kelima yaitu daerah yang merupakan penyelesaian diberi raster atau artinya ketika kita sudah mensubstitusikan nilai, misalnya tadi titik PXY kemudian bernilai benar ataupun bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya diberi raster atau arsiran. Selanjutnya yang keenam, di sini untuk pertidaksamaan yang memuat tanda sama dengan, penyelesaian digambar dengan garis penuh atau arsiran penuh. Kemudian apabila untuk pertidaksamaan yang tidak memuat tanda sama dengan, maka penyelesaiannya digambar dengan garis putus-putus. Itu ada 6 langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dua variabel. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4 untuk x, y elemen bilangan real. Langkah pertama yaitu kita menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y, yang mana nanti kita menggunakan titik 0 dan 0 di sumbu x dan sumbu y. Kemudian nanti kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan. Di sini untuk pertidaksamaannya yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Kita merubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Dari 2x plus y kurang dari sama dengan 4, kita rubah menjadi 2x plus y sama dengan 4. Selanjutnya kita ganti variabel x dan y dengan 0 atau kita substitusikan dengan 0 secara bergantian. Misal di sini apabila yang pertama substitusi x sama dengan 0 misal, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan yaitu 2x
plus Y sama dengan 4. Maka X-nya kita ganti menjadi 0, maka 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4. 2 dikali 0 hasilnya 0, maka menghasilkan nilai Y sama dengan 4. Maka dapat kita tuliskan untuk titik yang pertama, yaitu untuk X bernilai 0, maka dapat dituliskan titik pertama yaitu 0 dan 4. 0-nya di sini merupakan sumbu X, 4-nya merupakan sumbu Y. Kemudian selanjutnya, kalau tadi kita sudah mensubstitusikan atau memasukkan nilai X sama dengan 0, maka selanjutnya kita memasukkan atau mensubstitusikan untuk nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan 2X plus Y sama dengan 4. Maka 2X plus Y-nya kita ganti 0 sama dengan 4. Kemudian 2X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 4 dibagi 2, maka X-nya sama dengan 2. Maka titik yang kedua sudah kita dapatkan, yaitu untuk Y sama dengan 0, maka X-nya bernilai 2, maka titik yang kedua 2,0. Maka sudah kita dapatkan dua titik, yaitu titik yang pertama 0 dan 4, kemudian titik yang kedua yaitu 2 dan 0. Selanjutnya kita gunakan uji coba titik, yaitu menggunakan uji coba titik 0 dan 0. Misalkan titik P 0 dan 0, untuk sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaannya 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian kita masukkan titik 0 dan 0, yang mana 0 yang pertama adalah sumbu X, kemudian 0 yang kedua adalah sumbu Y. Maka X dan Y-nya kita ganti 0, maka menjadi 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari 2 dikali 0, 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Maka 0 kurang dari sama dengan 4. Karena di sini 0 kurang dari sama dengan 4 bernilai benar, maka otomatis rasternya atau arsirannya nanti dia akan mendekati ke arah 0. Maka kalau kita gambarkan ke dalam daerah penyelesaiannya, maka kita gambarkan ke dalam bidang kartesius, di mana garis yang horizontal merupakan sumbu X, kemudian yang vertikal di sini merupakan sumbu Y. Di sini untuk titik yang pertama yaitu mempunyai titik 0 dan 4, yang mana 0-nya di sini merupakan sumbu X, 4-nya merupakan sumbu Y. Maka dapat kita tuliskan misal di sini untuk sumbu Y-nya di sini punya nilai 4. Kemudian titik yang kedua di sini punya nilai atau punya titik 2 dan 0, yang mana untuk 2-nya dia terletak pada sumbu X dan 0-nya merupakan sumbu Y. Maka di sini kita taruh untuk nilai 2-nya. Misal 2-nya di sini 2. Kemudian kita tarik garis dari 4 ke 2. Untuk garisnya bisa kita lihat di gambar. Di sini garis ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini kemudian tinggal kita menentukan raster. Raster ini bergantung pada titik uji coba. Misal di sini tadi uji cobanya menggunakan titik P 0 dan 0, maka ketika disubstitusikan untuk X dan Y-nya diganti dengan 0, dia menghasilkan nilai benar atau 0 kurang dari sama dengan 4. Karena 0 kurang dari sama dengan 4 bernilai benar, maka otomatis rasternya atau arsirannya dia mengarah atau mendekati 0. Maka dapat kita raster seperti ini, kurang lebih seperti pada gambar. Nah, daerah arsiran ini atau daerah raster tersebut merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Contoh selanjutnya yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dari daerah penyelesaian. Untuk contoh soalnya sendiri di sini dapat kita lihat ada gambar dalam bidang kartesius, ada dua garis G1 dan G2. Di sini kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar tersebut. Di sini ada dua garis yaitu G1 dan G2. Kemudian daerah arsirannya atau rasternya disebut sebagai daerah penyelesaian. Dari gambar tersebut nanti kita disuruh menentukan pertidaksamaan. Maka karena di sini ada dua garis, maka otomatis ada dua pertidaksamaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menentukan titik dari garis tersebut. Kita analisis gambar tersebut, kemudian kita tuliskan. Yang pertama di sini garis G1.
pada garis G1 di sini dia ada titik bernilai 1, kemudian 2. Yang mana di sini pada titik 1 ini dia terletak pada sumbu X dan 0. Maka titik yang pertama pada garis G1 di sini didapatkan yaitu 1,0. Kenapa 1,0? Karena di sini 1 ini terletak pada sumbu X, kemudian 0-nya merupakan sumbu Y. Kemudian titik yang kedua yaitu kita lihat di sini ada angka 2. Angka 2 di sini dia terletak pada sumbu Y, maka X-nya dia bernilai 0. Maka dapat kita tuliskan untuk titik yang kedua pada garis G1 yaitu 0,2. Untuk 0-nya adalah sumbu X dan 2-nya adalah sumbu Y. Dari dua titik tersebut pada garis G1, maka dapat kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu. Untuk X-nya di sini dia punya nilai 1, kemudian Y-nya dia punya nilai 2. Maka untuk penulisannya pada persamaan kita tukar posisinya. Maka X-nya kita tuliskan 2X. 2 ini miliknya sumbu Y. Kita penulisannya kita tukar, kemudian ditambah di sini X-nya dia punya nilai 1, maka untuk sumbu Y-nya kita tuliskan 1Y atau kita tuliskan Y sama dengan, untuk sama dengannya di sini dia merupakan perkalian dari 2 dikali 1. 2 dikali 1 maka menjadi 2X plus Y sama dengan 2. Maka persamaan yang pertama pada garis G1 didapatkan 2X plus Y sama dengan 2. Kemudian selanjutnya garis yang kedua yaitu garis G2. Garis G2. Pada garis G2 di sini dia melalui dua titik. Yaitu titik yang pertama di sini untuk garis G2 ini 2 berada pada sumbu X, maka dapat kita tuliskan untuk titik yang pertama yaitu 2,0. 2-nya merupakan sumbu X dan 0-nya merupakan sumbu Y. Dan titik yang kedua di sini mempunyai nilai 1. 1 di sini terletak pada sumbu Y, maka dapat kita tuliskan untuk titik yang kedua yaitu 0,1. Selanjutnya kemudian tinggal kita tuliskan persamaannya. Nah, seperti saya jelaskan pada penulisan persamaan pada garis G1, maka G2 pun sama penulisannya. Di sini untuk X-nya dia mempunyai nilai 2 dan Y-nya mempunyai nilai 1, maka kita tukar posisinya. Maka untuk X-nya menjadi bernilai 1, kemudian Y-nya di sini maka menjadi 2Y sama dengan di sini 1 dikali 2, maka menjadi X plus 2Y sama dengan 2. Kemudian selanjutnya kita uji garis G1 dan G2 menggunakan uji coba titik. Untuk titiknya 0,0 kita masukkan ke dalam garis G1 dan G2. Misal di sini untuk garis G1-nya, pada garis G1 di sini punya titik 2X plus Y. Kita rubah tanda persamaannya menjadi tanda pertidaksamaan. Kita rubah menjadi kurang dari sama dengan 2. Maka tinggal kita substitusikan untuk nilai X dan Y-nya dengan 0 dan 0, maka menjadi 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari 2. Maka 2 kali 0 ditambah 0, 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini karena 0 kurang dari sama dengan 2 bernilai benar, maka tanda pertidaksamaannya yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Kemudian garis yang kedua atau G2 sama seperti pada garis G1, kita substitusikan untuk titik O-nya 0,0 ke dalam X dan Y. Maka di sini untuk garis G2 yaitu X plus 2Y, kita gunakan tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan untuk nilai X dan Y, maka menjadi X-nya kita ganti 0, kemudian ditambah 2 dikali Y-nya kita ganti 0 kurang dari sama dengan 2, maka didapatkan 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, karena 0 kurang dari sama dengan 2 bernilai benar, maka arsiranya atau rasternya dia otomatis mengarah atau mendekati 0. Jadi antara G1 dan G2 di sini arsiranya atau rasternya dia mengarah atau mendekati 0. Setelah kita lakukan uji coba dengan titik O yaitu 0 dan 0,0. Selanjutnya perlu kita perhatikan di sini karena daerah penyelesaian atau daerah yang di raster di sini terletak pada sebelah
atas sumbu X, maka Y-nya lebih dari sama dengan 0. Dan kemudian terletak pada sebelah kanan sumbu Y, maka nilai dari X-nya juga lebih dari sama dengan 0. Maka dapat kita tuliskan di sini daerah raster atau penyelesaian sebelah atas sumbu X, maka Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian daerah raster atau penyelesaian sebelah kanan sumbu Y, maka X lebih dari sama dengan 0. Kemudian ketika dituliskan ke dalam pertidaksamaan, jadi sistem pertidaksamaan adalah yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 2, kemudian X plus 2Y kurang dari sama dengan 2, kemudian X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0 untuk X, Y elemen bilangan real. Itu penyelesaian dari contoh soal dalam menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Jadi yang perlu ditekankan di sini, ketika daerah raster atau penyelesaiannya dia terletak di sebelah atas sumbu X, maka nilai Y-nya lebih dari sama dengan 0. Dan apabila daerah raster penyelesaiannya sebelah kanan sumbu Y, maka nilai X-nya lebih dari sama dengan 0.